A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dosen menyesuaikan, izin memperkenalkan diri. Taruna pertama Politeknik Imigrasi Angkatan 26. Nama Arfan Maulana Nagif, NRT 2023.293.1.02, Prodi Administrasi Keimigrasian A. Mohon izin dosen, izin di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana saya akan menceritakan sejarah Rasulullah SAW, bagaimana saya memintang Islam, iman dan ihsan, menjelaskan bagaimana saya hidup dengan seluruh aturan Islam, dan menjelaskan bagaimana kamu mempercayai yang gaib dan kehidupan setelah kematian. Izin dosen, izin saya akan mulai dengan soal yang pertama. Saya akan menjelaskan dan menceritakan sejarah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Izin. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lahir di kota Mekah pada 12 Rabiul Awal 570 Masehi. Tahun kelahirannya sering disebut sebagai tahun gajah. Disebut tahun gajah lantaran menjelang kelahiran Nabi ada peristiwa penyerbuan pasukan Raja Abraha yang menggunakan gajah ingin menghancurkan Ka'bah. Peristiwa penyerbuan Ka'bah itu terjadi pada 12 Muharram 570 Masehi. Peristiwa kelahiran Nabi Muhammad SAW diiringi dengan peristiwa-peristiwa luar biasa. Di antaranya adalah padamnya api sesembahan orang-orang Majusi. Api tersebut padam setelah ratusan tahun menyala tanpa pernah padam. Saat kelahiran Nabi, istana Kisra yang berdiri mewah tiba-tiba terguncang. Kerajaan yang kerap tidak zalim itu hancur. Sebanyak 14 bangunan istana roboh. Kelahiran Nabi itu seakan memberikan peringatan akan datangnya kehancuran bagi kebatilan, kemunafikan. Di sisi lain, kelahiran Nabi adalah kabar gembira bagi penyeru kebaikan. Kota Mekah yang sebelumnya kering, kerontang, menjelang kelahiran Nabi menjadi hijau subur. Maka diguyur hujan lebat, tumbuhannya menghijau dan pepohonannya menjadi rimbun. Nabi Muhammad memiliki ayah yang bernama Abdullah dan ibunya bernama Aminah. Ayahnya meninggal sebelum Muhammad lahir dan ibunya meninggal ketika beliau berusia 6 tahun. Beliau kemudian diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib, dan setelah kakeknya meninggal diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Memasuki masa remaja dan dewasa, Nabi Muhammad dikenal sebagai seorang yang jujur dan terpercaya sehingga mendapat julukan Al-Amin. Beliau bekerja sebagai pedagang dan bertemu dengan Khadijah, seorang janda kaya raya yang kemudian menjadi istri Nabi ketika Nabi berusia 25 tahun dan Khadijah 40 tahun. Nabi Muhammad kemudian mendapatkan wahyu pertama di Gua Hira pada umur 40 tahun yang berupa surah Al-Alaq ayat 1-5 yang menandakan bahwa Nabi Muhammad mendapat misi dari Allah untuk menyebarkan agama Islam secara diam-diam dan kemudian secara terbuka. Pada tahun 622 Masehi, karena tekanan semakin berat karena penindasan dan persekusi dari kaum Quraisy, Nabi Muhammad dan pengikutnya hijrah ke Madinah. Di Madinah, Nabi Muhammad membangun masyarakat Islam yang kuat dan beliau menetapkan Piagam Madinah sebagai konstitusi pertama yang mengatur hubungan sosial, ekonomi, dan politik di kota tersebut. Pada dalam perjuangannya membangun agama Islam, Nabi Muhammad memimpin berbagai peperangan untuk mempertahankan umat Islam dari serangan musuh, seperti perang Badar, Uhud, dan Khandaq. Beliau juga membuat perjanjian damai seperti perjanjian Hudaybiyah pada tahun 630 Masehi. Nabi Muhammad dan pengikutnya berhasil melakukan Makkah tanpa pertumpahan darah. Beliau membersihkan Ka'bah dari berhala dan mengukuhkan Makkah sebagai pusat Islam. Kemudian pada tahun 632 Masehi, Nabi Muhammad melakukan haji wada atau haji perpisahan dan menyampaikan khutbah terakhirnya yang menekankan persamaan dan keadilan dalam Islam. Kemudian pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah atau 8 Juni 632 Masehi, Nabi Muhammad meninggal dan beliau dimakamkan di Madinah. Sekian, terima kasih. Untuk soal nomor 2, bagaimana saya menjelaskan tentang saya memahami Islam, iman, dan ihsan.
Untuk Islam, Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman hidup bagi umat manusia. Kata Islam berasal dari akar kata salam atau silm yang berarti kedamaian dan kepatuhan. Islam mencakup 5 rukun yang menjadi dasar amalan sehari-hari: syahadat, salat, zakat, puasa, dan haji yang bagi yang mampu. Iman adalah keyakinan dalam hati, ucapan dengan lisan, dan pengamalan dengan perbuatan. Iman mencakup 6 rukun yang dikenal sebagai rukun iman. 1. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada Rasul-Rasul Allah, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada qada dan qadar. Dan Ihsan adalah tingkatan tertinggi dalam beribadah kepada Allah. Ihsan berarti berbuat baik atau kesempurnaan. Rasulullah SAW menjelaskan ihsan dalam hadis Jibril, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, dan jika engkau tidak melihatnya, sesungguhnya dia melihatmu. Ini artinya bahwa kita beribadah kepada Allah seakan-akan kita melihat Allah paling khusyuk, dan jika engkau tidak melihatnya, maka sungguhnya Allah melihat kita. Soal nomor 3. Bagaimana saya menjelaskan bagaimana saya hidup dengan seluruh aturan Islam? Hidup sesuai dengan aturan Islam berarti menjalani kehidupan sehari-hari berdasarkan prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Islam, seperti menjalankan rukun-rukun Islam, syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji, mengikuti sunnah Rasul, mematuhi hukum syariah atau menerapkan hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis, termasuk dalam aspek muamalah, hubungan sosial, ibadah, menjaga etika dan akhlak, menjaga kebersihan dan kesehatan, serta mencari ilmu. Soal nomor 4. Bagaimana saya menjelaskan kamu mempercayai yang gaib dan kehidupan setelah kematian? Saya mempercayai yang gaib dengan cara melihat betapa tingginya gunung dan betapa luasnya lautan. Lalu saya bertanya kepada diri saya sendiri dalam hati, bisakah manusia menciptakan ini? Lalu saya temukan jawabannya, bahwa kita di dunia ini tidak hidup sendirian, kita hidup berdampingan dengan yang gaib, dan saya percaya bahwa yang menciptakan hal yang tidak masuk akal ini adalah Tuhan, karena yang saya berpikir manusia tidaklah sanggup untuk melakukan itu semua. Saya mempercayai kehidupan setelah kematian juga dengan cara berpikir bahwa apakah manusia akan dibiarkan begitu saja setelah kematian mereka? Lantas, apa tujuan kami hidup di dunia? Apakah hanya sekedar beribadah dan melakukan kegiatan yang lainnya secara biasa? Lalu saya mendorong diri saya untuk mencari tahu lagi kehidupan setelah kematian lewat Islam, dan saya menemukan bahwa ada kehidupan setelah kematian. Setelah kita mati, kita akan dimasukkan ke alam barzah dan menunggu sampai hari kiamat tiba. Setelah hari kiamat datang, kita akan dihitung atau dihakimi perbuatan kita semasa kita hidup di dunia. Lalu setelah itu kita akan diberikan 2 tempat yakni surga dan neraka. Surga adalah tempat di mana amal perbuatan baik kita paling banyak dari perbuatan buruk kita, dan neraka adalah kebalikannya. Dalam Islam, mempercayai yang gaib dan kehidupan setelah kematian memberikan panduan moral dan etika dalam menjalani kehidupan dunia. Keyakinan ini juga memberikan harapan dan tujuan akhir yang mendorong umat Islam untuk berbuat baik dan menjauhi kejahatan. Sekian, terima kasih.